Neymar muncul sebagai pemain terbaik pada laga Brasil versus Bolivia. Ia berkontribusi pada 3 dari 5 gol yang disarangkan Brasil ke gawang lawan. Laga yang berlangsung di Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Brasil itu berkesudahan dengan skor 5-1 bagi kemenangan Brasil atas Bolivia pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Neymar mencetak 2 gol di menit ke-61 dan menit ke-90+3. Pemain yang kini berseragam Al Hilal itu juga sempat mencatatkan assist untuk gol yang dicetak Rafinha di menit ke-47. Kontribusinya ini membayar kesalahannya di menit ke-17. Neymar yang maju sebagai algojo penalti gagal mengonversi kesempatan itu jadi gol usai tendangannya ditahan kiper Bolivia. Baru-baru ini Nasser Al-Khelaifi mengklaim para pemain PSG sekarang lebih bersatu dibandingkan sebelumnya. Neymar baru-baru ini mengomentari karirnya di Paris dan menyatakan bahwa dia dan Lionel Messi seperti berada di neraka. Neymar pun senang meninggalkan klub setelah dia bergabung dengan Al Hilal, sementara pemain Argentina itu pindah ke Inter Miami. PSG baik di dalam dan di luar lapangan, belum pernah begitu bersatu, yang menurut saya bisa dilihat akhir pekan lalu, saat pertandingan melawan Lyon, beber Al-Khelaifi. Kami ingin dia bertahan, tapi dia tidak bisa pergi dengan gratis. Itu adalah kesepakatan lisan kami, dan dia mengungkapkannya secara terbuka dalam sebuah wawancara. Terang Al-Khelaifi. Paulo Dybala menjelaskan secara rinci bagaimana Jose Mourinho menangani cederanya dan pemulihannya di AS Roma pada bulan November. La Joya baru-baru ini terlibat wawancara dengan La Fe a la Eternidad, sebuah serial YouTube yang sedang melakukan interview bersama skuad timnas Argentina yang juara di Piala Dunia 2022. Paulo Dybala mengalami cedera aneh pada hamstring saat mengeksekusi tendangan penalti melawan Lecce pada bulan Oktober tahun lalu. Pada awalnya tingkat keparahannya tidak jelas. Ketika saya melakukan tes dan para dokter memberitahu saya tingkat cederanya, itu menjadi lebih jelas bagi saya dan kemudian dunia saya runtuh, ungkap Dybala. Paulo Dybala pun menceritakan betapa pentingnya peran seorang Jose Mourinho dalam proses kesembuhannya. Cristiano Ronaldo kembali membela Liga Pro Saudi, kali ini menegaskan bahwa itu lebih kompetitif ketimbang kompetisi papan atas di tanah airnya. Ronaldo menegaskan Liga Saudi bahkan lebih baik ketimbang Liga Primer di tanah airnya dan berpendapat bahwa semua liga dan negara tidak bisa lepas dari kritik. Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Itu ada di mana-mana. Spanyol, Portugal, ujarnya dalam konferensi pers. Saya sudah tahu, saya terus tekankan, semua orang mengira saya gila. Gila tidak begitu gila, bermain di Liga Arab Saudi sudah menjadi hal biasa. Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepak bola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat, itu membuat saya bangga. Winger Manchester United itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan kekasihnya. Mantan kekasih Anthony yang bernama Gabriela Cavallin bahkan memiliki bukti kuat berupa foto-foto bagian tubuhnya yang mengalami luka yang diduga akibat tindakan dari ex-pemain Ajax Amsterdam itu. Tak lama setelah kejadian itu, timnas Brasil pun mencoret nama Anthony di skuad terkini mereka. Manchester United menyadari tuduhan yang ditujukan terhadap Anthony dan kami juga paham bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan, buka rilis resmi MU. Manchester United masih belum berani melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan pencoretan pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Brasil. Manchester United akan terus melihat perkembangan kasus dugaan KDRT itu dan baru akan melakukan tindakan nyata setelah adanya titik terang. Manchester United dikabarkan sudah sepakat melepas Eric Bailly ke klub Turki, Besiktas. Bailly akan meninggalkan klub setelah bertahun-tahun absen. Bailly, yang bermain untuk Pantai Gading, telah keluar masuk tim United selama 5 tahun terakhir. Karena berjuang melawan cedera, pemain berusia 29 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Erik ten Hag untuk musim ini. Bailly kembali ke MU pada akhir musim lalu setelah menghabiskan musim dengan status pinjaman di Marseille. Akibatnya, dia tidak masuk dalam rencana ten Hag dan akan diizinkan meninggalkan klub.
Bukan cuma pemain masuk, MU turut melepas cukup banyak nama di mantan bek Manchester United, Eric Bailly, akhirnya benar-benar meninggalkan The Red Devils. Besiktas mengonfirmasi merekrut Eric Bailly secara permanen setelah pemain asal Pantai Gading itu dianggap surplus oleh Erik ten Hag. MU memutuskan tidak memberikan nomor punggung kepada Bailly dan meninggalkannya saat tur pramusim. Manchester Evening News memahami The Red Devils membiarkan Eric Bailly pergi seakan bebas transfer meski sebenarnya sang pemain masih terikat kontrak hingga tahun depan. Saya meninggalkan klub ini setelah beberapa tahun penuh memori yang luar biasa, rekan-rekan setim yang hebat, dan trofi juara, ujar Eric Bailly seperti dilansir dari Manchester Evening News. Menariknya kepergian Eric Bailly ini seperti terjadi pada momen yang tidak tepat. Saat ini MU justru tengah mengalami krisis bek tengah karena sejumlah pemain cedera. Gelandang Manchester United itu menjadi bintang untuk membawa Portugal meraih kemenangan setelah penampilan mengecewakan dari timnya. Bruno Fernandes mencetak gol indah dan terus menjadi sumber kreativitas saat Portugal meraih kemenangan yang berharga untuk meningkatkan harapan kualifikasi Euro 2024 mereka. Dia adalah pembeda ketika Cristiano Ronaldo gagal bersinar, dan Selecao meraih kemenangan tipis 1-0. Gelandang Manchester United itu menerobos pertahanan Slowakia dan melepaskan tendangan ke sudut bawah untuk memberi Portugal keunggulan 1-0 menjelang turun minum. Tetapi, pertahanan Portugal mampu meredam Slowakia, yang tidak pernah benar-benar mengancam. Selecao harus bermain lebih baik di laga berikutnya, dan pastinya akan membutuhkan banyak dari kapten mereka. Legenda Liverpool, Jamie Carragher yakin Mohamed Salah pada akhirnya akan meninggalkan Anfield. Pakar Sky Sports itu mengisyaratkan pandangannya bahwa Salah ditakdirkan meninggalkan Liverpool dalam 12 bulan ke depan. Liverpool bisa saja kehilangan Mohamed Salah karena ada tawaran menarik dari klub Arab Saudi, Al Ittihad. Sulit untuk mengganti pemain dengan kualitas seperti itu, Anda harus mencoba dan menggunakan dana untuk meningkatkan beberapa posisi. Merekrut banyak pemain bintang seperti yang terjadi sekarang merupakan salah satu jalan menuju ke arah sana. Calcio Mercato mengklaim, Liverpool bisa menguangkan Mohamed Salah dengan biaya 100 juta euro. Uangnya jelas lumayan. Namun, PR The Reds selanjutnya ialah sepeninggal Salah. Sofyan Amrabat resmi bergabung dengan Manchester United musim ini. MU membayar Fiorentina 8 juta pound untuk memikat pemain internasional Maroko dengan status pinjaman selama 1 musim minggu lalu. Dalam wawancara pertamanya di klub, Amrabat mengungkapkan dirinya terinspirasi oleh trio bintang lini tengah Man United. Saya pikir United memiliki begitu banyak pemain dan gelandang muda yang fantastis. Jadi, secara umum, saya lebih memilih gelandang, seperti Paul Scholes, Roy Keane, David Beckham, tutur Amrabat dilansir dari situs resmi MU. Sementara Man United telah melakukan negosiasi alot dengan Fiorentina sepanjang musim panas untuk mengontrak Amrabat. Saya harap saya bisa membuat para penggemar United dan juga mereka bahagia dan bangga, jelas Sofyan Amrabat memungkasi. Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Turkmenistan berjalan seru, duel sendiri akhirnya diakhiri dengan kemenangan Indonesia 2-0. Pertandingan berjalan pada hari Jumat malam hari WIB tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di awal pertandingan Indonesia mulai mengendalikan penguasaan bola dengan cukup baik sampai akhirnya mereka menciptakan peluang. Peluang itu sendiri terjadi di menit ke-19 di mana Dendi Sulistiawan dengan sangat apik berhasil menjebol gawang Turkmenistan yang dijaga oleh kiper Babayev Batir setelah melihat celah dari sang kiper yang terlalu maju. Namun di menit ke-35 akhirnya timnas Turkmenistan mulai meladeni serangan Indonesia dengan imbang. Turkmenistan sendiri mulai melancarkan beberapa serangan, namun sampai babak pertama berakhir skor tak berubah dan Indonesia tetap unggul 1-0. Tepat di masa injury time atau menit ke-90+1 Egy Maulana Fikri berhasil menggenapkan skor Indonesia dengan mencetak gol kedua ke gawang Turkmenistan. Gol Egy ini sendiri berhasil dicetak berkat umpan cantik dari Stefano Lillipali. Gol dari Egy Maulana Fikri memastikan kemenangan Indonesia di laga kali ini. Dengan hasil akhir 2-0 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Turkmenistan di laga persahabatan kali ini.
Lionel Messi tengah dalam performa menanjak pasca bergabung dengan Inter Miami di bursa musim panas 2023. Sejak tiba di Inter Miami, Messi terus menjadi andalan di setiap pertandingan. Ia bahkan sudah memberikan trofi perdana bagi The Herons ketika mengantarkan tim barunya itu juara di ajang League Cup. Kehadiran Messi ini sukses mengubah Inter Miami, yang sejatinya juru kunci di MLS wilayah timur, jadi tim berbahaya. Termasuk pelatih Argentina, Lionel Scaloni, yang melihat bahwa Messi kini tampak jauh lebih bahagia di Amerika Serikat. Kami tidak memiliki niat lain. Bagi kami, ia berada di atas lapangan adalah hal yang penting. Tidak ada alasan untuk menyimpannya jika ia tidak memiliki masalah. Dengan Declan Rice, ketika Anda menimbang dia dan Moises Caicedo, semuanya sangat berbeda. Rice memberi Anda segalanya, kata Merson kepada Sky Sports. Arsenal memenangkan saga transfer Declan Rice pada musim panas 2023. Dengan mendatangkan Rice, Arsenal akan memecahkan rekor transfer Liga Inggris senilai 105 juta pound sterling. Namun Declan Rice membuat Arsenal berbalik unggul di menit-menit akhir. Beberapa menit berselang, giliran Gabriel Jesus yang mengunci kemenangan The Gunners menjadi 3-1. Rice sangat dominan dan akhirnya melakukan momen ajaib untuk memenangkan laga, terang Mikel Arteta seperti dinukil dari situs resmi Arsenal.